Novel serial yang ke-292. Pagoda Emas Pancer. Fiksi bela diri dan sastra berlanjut. Satu demi satu, energi pedang berwarna tinta meledak dari badan Kaisar Abadi Cixi. Anggota badannya beterbangan kemana-mana dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Cahaya pedang yang tajam tidak hanya memisahkan badannya, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Di bawah hujan merah, Xiao Nunu berdiri dengan pedang di punggungnya, dan teratai merah darah mekar di belakangnya. Pemandangan ini seolah membeku di mata semua orang. Sungguh mempesona. Bagaikan matahari terbit di pagi hari, ia menerobos lapisan kegelapan, menyinari dunia dan menerangi bumi. Tidak diragukan lagi bahwa gambaran Xiao Nunu yang berdiri dengan pedang di punggungnya saat ini akan memengaruhi masa depan semua orang. Perang telah berakhir. Dari debu menjadi debu, dari abu menjadi abu. Klan Cixi akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat ini, sesosok badan rupawan dengan langkah tergesa-gesa berlari ke arah Xiao Nunu. Saat itu bulan September Kite. Dia berhenti beberapa meter di depan Xiao Nunu, dan masih ada kekhawatiran di wajahnya. Melihat orang yang datang, Xiao Nunu tersenyum tipis. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Jiu Yueyuan awalnya tertegun, lalu dia melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Nunu dengan putus asa. Dia memeluk Xiao Nunu dengan erat. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Xiao Nunu, tetapi kemudian dia merasa lega. Dia dengan lembut menempelkan tangannya di punggung Jiu Yueyuan, mencoba menenangkannya. Jiu Yueyuan sedikit gemetar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih ketakutan. Dia sudah ketakutan sejak awal. Terutama ketika batu iblis aneh jatuh ke tangan Kaisar Abadi terlarang, Jiu Yueyuan merasa sangat gelisah. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Xiao Nunu. Dia takut pihak lain tidak dapat mengendalikan kekuatan takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati. Periode waktu yang singkat ini cukup sulit bagi Jiu Yueyuan. Di sisi lain, Feng Jiu dan yang lainnya dari alam Phoenix dengan cepat memasuki istana Chisen. Semua orang datang ke sisi Ratu Taiyu Phoenix. "Nyonya Ratu Phoenix." Feng Jiu memanggil dengan lembut. Taiyu Huang mendongak dan air mata perlahan mengalir di permukaan matanya. Langit berubah dari buram menjadi cerah. "Semuanya sudah berakhir," gumam Ratu Taiyu Huang. Yin Yaner, yang tidak jauh dari situ, meneteskan air mata. Dia tersenyum datar dan berkata, "Iya, semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Perang saudara di Beixiaozu dan krisis di Daozu sudah berakhir." Di luar istana Chisen, warga Daozu dan Beixiaozu merasa seperti terlahir kembali. Sudah berakhir. Aku benar-benar selamat. Lihat, awan-awan telah menghilang. Semua orang menatap ke langit dan melihat matahari mulai mengusir kabut, bumi menjadi cerah, dan depresi di hati setiap orang menghilang pada saat ini. Dewa Binatang, Master Xuanjian, Lin Heyu dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan napas lega. Pertempuran yang mendebarkan. Pendeta Tao Xuanjian berkata, "Lin Tua, bukankah kau mengatakan bahwa intensitas pertempuran ini akan lebih tinggi daripada dinasti abadi Beishuo?" Lin Heyu merentangkan tangannya, "Aku tidak tahu bahwa provinsi Beixiao yang kecil ini akan sangat berbahaya. Sayangnya, bahan-bahan yang digunakan di bengkel kecil itu sangat kuat. Mereka benar-benar mengintegrasikan jiwa abadi dari orang-orang kuat ras manusia ke dalam badan Dewa Iblis. Bahkan orang-orang di provinsi Tiansheng tidak berani bermain seperti ini. Ya, itu berkat menantu laki-laki yang kuat dari keluarga Lin kita, kalau tidak kita semua akan mati di sini hari ini." Pada awalnya, semua orang mengira itu hanya operasi pengepungan dan penindasan sederhana. Bagi klan Lin dan para iblis kuat Pan Yaozu, seorang Kaisar Abadi Cixi bukanlah sesuatu yang mereka anggap serius sama sekali. Belum lagi kedua panglima, Dewa Binatang dan Lin Heyu, hanya Xuanjian Zhenren, Dapeng bersayap emas, dan Bai Ze, siapapun di antara mereka dapat membunuh Kaisar Abadi Cixi dan membuatnya menangis karena orang tuanya, bahkan pemimpin klan Lin, Lin Qinhan sudah cukup. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kekuatan tempur Kaisar Abadi terlarang akan begitu mengerikan setelah dirasuki oleh iblis? Tadi, semua orang mengira situasi hari ini akan sulit diakhiri, tetapi untungnya, Xiao Nunu membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri.
Setelah itu, Dewa Binatang berbalik dan memandang Yu Xiao, Xuan Wang, Zhou Chang dan para pemimpin sekte lainnya di Daosu. Tolong bantu bersihkan kekacauan ini. Semua orang tentu mengerti apa yang dimaksud Dewa Binatang. Klan Cixi mengalami kekalahan total, tetapi beberapa dari mereka telah kabur dari Istana Chisen. Karena pasukan iblis yang dipimpin Dewa Binatang dan orang-orang kuat dari klan hutan sama-sama pasukan asing, tidaklah mudah bagi orang-orang Istana Chisen untuk membedakan mereka, jadi yang terbaik adalah menyerahkan tugas membersihkan kekacauan itu kepada orang-orang dari Beixiaozu dan Daosu. Jangan khawatir, Yang Mulia Dewa Binatang. Serahkan urusan sisanya pada kami, kata Zhou Chang. Dewa Binatang mengangguk, terima kasih. Zhou Chang tidak bisa menahan rasa tersanjungnya dengan kata terima kasih. Orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi begitu sopan padanya. Kalau sampai ketahuan, 3 generasi leluhur istana pembakaran surga akan mendapat aib. Apa yang membuatmu begitu bangga? Yu Xiao memutar matanya ke arah orang lain. Zhou Chang tertawa dan berkata, kau tidak mengerti. Yu Xiao berkata dengan tidak senang, aku tahu apa yang kau pamerkan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Xiao Nunu berasal dari istana suci Suanyuan kita. His. Api kebanggaan Zhou Chang sudah setengah padam, lalu dia melirik Xuan Wang. Bahtuk, bahtuk, bahtuk. Xuan Wang pura-pura bahtuk 2 kali, Yuaner adalah murid langsungku, dan ibunya berasal dari keluarga Lin. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua bermain seperti ini, kan? Zhou Chang mengepalkan tinjunya, lalu tiba-tiba niat membunuh terpancar di matanya. Para murid istana surga terbakar, dengarkan baik-baik, ikutlah denganku untuk memusnahkan sisa-sisa istana Chisen, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Baik. Kemudian, sekelompok orang dari Daozu dan Beixiaozu bergabung bersama dan mulai membersihkan kekacauan itu. Di dalam istana Chisen, emosi Jiu Yuan berangsur-angsur tenang. Setelah melihat bahwa pihak lain sudah stabil, Xiao Nunu bertanya, bagaimana luo kamu? Jiu Yuan berdiri sedikit dan meninggialkan lengan Xiao Nunu, lalu mengangkat tangannya dengan darah masih tersisa di telapak tangannya. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh kekuatan batu ajaib aneh tadi. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Aku akan menggunakan jimat ilahi 5 elemen untuk menyembuhkanmu, kata Xiao Nunu. Tidak perlu. Lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Sebelum Jiu Yuan sempat menyelesaikan perkataannya, Xiao Nunu sudah memegang salah satu tangan Jiu Yuan, lalu mengaktifkan jimat Dewa Zamrud. Cahaya hijau lembut terpancar, dan luka di telapak tangan Jiu Yuan sembuh dengan cepat. Di sisi lain, kata Xiao Nunu, Jiu Yuan ingin mengatakan sesuatu namun menahannya, dan akhirnya mengulurkan tangannya yang lain dengan patuh. Xiao Nunu menggunakan metode yang sama untuk menyembuhkan luka di telapak tangan orang lain. Apakah ada bagian badanmu yang terluka lagi? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yuan menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu bertanya lagi, apa kau yakin? Ya. Jiu Yuan menjawab, lalu berkata, mari kita pergi menemui Ratu Tai Yu Huang terlebih dahulu. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengangguk. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju orang-orang dari alam Phoenix. Melihat kedatangan Xiao Nunu, semua orang di alam Phoenix merasa sedikit gembira, tetapi di saat yang sama mereka merasa cukup rumit. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memanggil Xiao Nunu. Lagi pula, sejak awal, semua orang di alam Phoenix menganggap Xiao Nunu sebagai kaisar abadi terlarang, tetapi apa yang terjadi kemudian membuat mereka merasa sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan. Tuan Muda. Pada saat ini, Yin Yaner memanggil dengan tegas. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu menunjuk luka di dahi Yin Yaner dan berkata, lukamu. Luka di kepala Yin Yaner sudah mengering, tetapi masih ada noda darah di atasnya. Itu tertinggal saat dia bersujud di tanah. Saya baik-baik saja, Tuan. Begitu kata-kata itu terucap, ujung jari Xiao Nunu terulur dengan kekuatan penyembuhan dari jimat hijau. Swiss. Kekuatan itu menembus dahi Yin Yaner, dan disertai dengan kekuatan penyembuhan, luka Yin Yaner pun sembuh dalam sekejap. Yin Yaner menyentuh kepalanya, terima kasih, Tuan. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Dia juga bisa mendengar sedikit nada menahan diri dalam nada bicara Yin Yaner. Tidak ada lagi keceriaan dan keceriaan seperti di masa lalu. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke Tai Yu Huang, dan mata mereka bertemu, tetapi mereka merasakan emosi campur aduk dan tidak senang. Kalian kembalilah ke alam Phoenix dulu. Aku akan datang menemuimu nanti, kata Xiao Nunu. Dia tahu bahwa Tai Yu Huang butuh waktu untuk menenangkan diri, dan orang-orang di alam Phoenix juga butuh waktu untuk menerima Xiao Nunu lagi. Setelah melalui begitu banyak peristiwa besar, tidak mungkin untuk tenang dalam waktu singkat. Waktu adalah dokter palsu, tetapi dapat menyembuhkan semua penyakit. Beberapa hal ditakdirkan untuk dicerna secara perlahan. Ratu Tai Yu Huang memaksakan senyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, semua orang di alam Phoenix meninggalkan tempat itu tanpa suara. Xiao Nunu mendatangi badan Kaisar Abadi Terlarang. Tepatnya, ini bukanlah badan Kaisar Abadi Terlarang, karena dia hanya memiliki satu jiwa abadi, dan baru saja, jiwa abadi Kaisar Abadi Terlarang telah sepenuhnya menghilang. Yang tergeletak di tanah saat ini adalah Dewa Iblis Penipu. Dewa Iblis Penipu telah mati begitu lama, tetapi badannya masih mengandung begitu banyak kekuatan iblis. Di dalam istana Chisen, pusat medan perang telah menjadi Reriun Dewa. Xiao Nunu berdiri di samping Mahiyat Iblis Penipu itu, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Meskipun telah lama meninggal, badan Iblis Penipu masih mengandung kekuatan iblis yang sangat dahsyat. Aneh sekali, Xiao Nunu segera berjongkok di samping Mahiyat Iblis Penipu itu dan mengulurkan tangannya. Tidak! Jiu Yue Yuan berteriak tergesa-gesa. Xiao Nunu menoleh untuk melihat orang lain, dan tidak dapat menahan tawa melihat ekspresi gugup di wajah cantik orang itu. Jiu Yue Yuan berkata, hati-hati, takdir iblis kehidupan dan kematian dalam dirimu akan terpicu. Xiao Nunu tersenyum, aku tidak takut ketika benda itu baru mulai bergerak. Sekarang benda itu tidak bergerak, tidak perlu khawatir. Jiu Yue Yuan juga tiba-tiba merasa bahwa dirinya sedikit terlalu sensitif. Lagi pula, perang baru saja berakhir dan dia tidak bisa kembali ke keadaan tenang seperti biasanya untuk sementara waktu. Lebih baik berhati-hati, katanya dengan suara rendah. Seketika, Xiao Nunu menangguhkan telapak tangannya di atas Mahiyat Iblis Penipu itu, dan gaya gravitasi dilepaskan dari telapak tangan Xiao Nunu. Bas! Detik berikutnya, pola sihir misterius muncul di Mahiyat itu, lalu sebuah permata yang memancarkan cahaya darah misterius terbang keluar dan mendarat dengan mantap di telapak tangan Xiao Nunu. Klik! Xiao Nunu menangkap batu ajaib Gaidao, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Jiu Yue Yuan. Aku akan mengembalikannya padamu. Mata Jiu Yue Yuan berbinar dan dia mengambilnya. Batu ajaib tipu daya ini benar-benar memberontak. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya Dewa Iblis Penipu adalah pemilik sebenarnya dari batu ajaib penipu, dan Jiu Yue Yuan baru saja mengumpulkannya. Perhatian Xiao Nunu kembali tertuju pada Mahiyat Dewa Iblis Penipu. Bahkan setelah batu Iblis Penipu diambil, Mahiyat itu masih memancarkan aura keabadian. Simpan saja. Bagaimanapun juga, itu adalah sisa-sisa Dewa Iblis, akan berguna jika kau menyimpannya. Pada saat ini, suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar dari pagoda emas pancer. Xiao Nunu mengangguk dan menjawab secara diam-diam, aku juga berpikir begitu. Seketika, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan langsung mengambil badan iblis penipu itu. Xiao Nunu berdiri, menghela napas panjang, lalu menatap langit. Awan gelap menghilang, dan yang terlihat adalah langit biru tua. Beberapa hari kemudian, Daozu. Keluarga September, Tuan Xiao, sudah saatnya aku kembali ke Pan Yaosu, kata Dewa Binatang. Xiao Nunu menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Binatang Senior, kau telah datang ribuan mil untuk membantuku kali ini. Aku, Xiao Nunu, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Jika kau membutuhkanku di masa depan, beritahu saja aku. Dimanapun aku berada, aku akan segera ke sana. Dewa Binatang tersenyum lebar. Ia tahu bahwa kata-kata Xiao Nunu sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan lagi tentang sisanya. Dewa Binatang buas, aku tidak akan kembali bersamamu. Kilin salju berubah menjadi wujud manusia dan berdiri di samping Xiao Nunu, aku dan saudaraku baru saja bertemu, dan masih banyak hal yang belum kami bicarakan.
Aku akan kembali ke Pan Yaozu setelah aku sibuk di sini. Dewa binatang buas mengangguk, terserah padamu. Ayah, aku ingin tinggal di sini dan bermain juga. Yingwei, putri Dewa binatang buas, memiringkan kepalanya dan berkata dengan penuh harap. Dewa binatang tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bertanya padaku. Kamu harus bertanya pada Tuan Muda Xiao apakah dia bersedia mengizinkanmu tinggal. Jika kamu ingin tinggal di rumah orang lain, kamu perlu izin dari pemiliknya. Yingwei menoleh dan menatap Xiao Nunu, kakak, bolehkah aku tinggal di sini? Matanya yang ungu muda berbinar, cerdas, dan cantik. Xiao Nunu menjawab, tentu saja. Yingwei kemudian menatap Dewa Binatang, kakak setuju. Dewa Binatang tampak sedikit tidak berdaya. Meskipun dia adalah penguasa semua monster, dia adalah budak perempuan yang mutlak. Dia kemudian berkata kepada lelaki tampan berambut pirang dan bermata emas di sampingnya, kau tinggal saja. Lelaki pirang itu adalah Golden Winged Rock dalam wujud manusia, dan dia mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Dewa Binatang memandang pria lain yang berpakaian putih di belakangnya dan berkata, kau juga tinggal di sini. Meskipun pria berpakaian putih ini mengenakan warna yang sama dengan Snow Kirin, temperamennya benar-benar berbeda. Dia berambut biru dan alis putih, dan anggun bagaikan bangsawan kerajaan. Itu adalah wujud manusia Bai Ze. Bai Ze juga mengangguk. Kasih sayang seorang ayah setinggi gunung. Lin Heyu, yang tidak jauh dari sana, tertawa dan berkata, dua binatang abadi kuno di puncak alam Kaisar Abadi bertugas sebagai pengawal, siapa lagi yang bisa mendapatkan perlakuan ini kecuali putri Dewa Binatang? Dewa Binatang menjawab, aku melihat Tuan Xuanjian di sampingmu, dan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan. Oh, apa yang kukatakan? Tuan Xuanjian tampak penasaran. Dewa Binatang berkata, kamu mengatakan bahwa bengkel kecil menggunakan bahan yang sangat kuat dan sering melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh negara lain. Jadi kupikir akan lebih aman jika mereka semua tetap tinggal. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Lin Heyu tersenyum dan berkata, kau benar. Setidaknya kita tidak berani menyatukan jiwa abadi seorang prajurit manusia dengan badan Dewa Iblis. Jika itu lepas kendali, seluruh negara akan hancur. Ya, mata Dewa Binatang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, Kaisar Abadi terlarang baru saja menyatu dengan badan Dewa Iblis belum lama ini. Jika dia harus menunggu beberapa ratus tahun lagi, negara Beixiao pasti akan dipenuhi dengan energi iblis. Xiao Nunu mendengarkan di dekatnya. Tidak sulit untuk mendengar dari percakapan antara beberapa orang bahwa semua orang masih sedikit takut tentang pertempuran dengan Istana Chisen. Inilah sebabnya mengapa Dewa Binatang sangat berhati-hati. Dalam keadaan normal, Golden Winged Rock tidak perlu tinggal lama. Bahkan meninggalkan Dewa Ular Penyihir atau Iblis Bunga sebagai pengawal sudah cukup. Dewa Binatang akan kembali ke Pan Yaozu, dan kita hampir harus kembali ke Tianshengsu. Setelah komunikasi dengan Dewa Binatang selesai, leluhur klan Lin Heyu juga berbicara. Untuk mendukung Xiao Nunu kali ini, hampir semua orang kuat klan Lin keluar dengan kekuatan penuh. Klan Lin sekarang pada dasarnya adalah cangkang kosong. Jika seseorang dengan niat jahat memanfaatkan situasi dan menerobos masuk, sarang mereka akan hancur. Jadi Lin Heyu tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Saat itu bulan September yang dingin, dan keluarga Lin mau tak mau merasa enggan untuk pergi. Ayah, kakak laki-laki kedua, apakah kalian juga ingin kembali bersama leluhur? Lin memandang Lin Bo, penguasa Sihuan Mansion. Lin Bo mengangguk, ya. Karena kita datang ke sini bersama, kita harus kembali bersama. Jika kamu punya waktu, kamu bisa kembali dan tinggal sebentar. Kali ini, Lin Bo dan ayah serta anak perempuan Lin mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan hubungan mereka dipulihkan. Sekarang mereka harus berpisah, dan mereka sedih. Lin tidak dapat menahan perasaan tercekat di tenggorokannya. Ayah, aku telah melakukan banyak kesalahan selama bertahun-tahun. Aku harap ayah tidak mengingatnya. Yah, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan ayah sepenuhnya? Ayah tahu sifatku. Setiap kali aku mengingat masa lalu, aku menyesalinya. Lin Bo, yang selalu bersikap kuno, tidak dapat menahan air mata saat ini. Kemudian, Lin Bo menatap Jiu Yue Yuan yang berdiri di sampingnya, Yuaner kecil,
kapan kau akan menikah dengan pamanmu, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Apa yang perlu kau beritahu? Datanglah ke klan Lin untuk melakukannya. Aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Leluhur klan Lin melambaikan tangannya dengan murah hati. Wajah cantik Jiu Yue Yuan memerah, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bagaimanapun, semua orang masih dalam kegelapan. Dia juga ingin mencari kesempatan untuk memberitahu semua orang bahwa dia dan Xiao Nunu sebenarnya adalah pasangan palsu dan semua orang telah salah paham terhadap mereka. Tapi sekarang kesalahpahaman semua orang semakin dalam, membuatnya sedikit kewalahan. Lin Bo mengangguk, baiklah, datanglah ke klan Lin, aku akan memastikan untuk memberimu jamuan yang lezat. Mata indah Jiu Yue Yuan bergerak dan melirik Xiao Nunu, tetapi melihat bahwa pihak lain berdiri di sampingnya, tersenyum tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, kakek, Linmu dan aku tidak akan kembali. Kami belum mempelajari semua jimat ilahi 5 elemen. Kami akan kembali setelah aku dan saudara iparku selesai mempelajarinya. Kata Lin Yue. Linmu mengangguk berulang kali, ya, kami telah selesai mempelajari gulungan penghakiman ilahi. Lin Bo tidak ikut campur, terserah kamu. Pada saat ini, Lin Fan dari Gusen Mansion tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan di klan Lin saat ini, jadi tidak akan terlalu merepotkan bagiku untuk tetap tinggal. Aku bisa menjalankan tugas untuk saudara Xiao, melakukan pekerjaan sambilan atau semacamnya. Semua orang di klan Lin memandang Lin Fan, berpikir bahwa orang ini benar-benar pintar, dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk memanjat pohon besar Xiao Nunu. Leluhur klan Lin kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang ingin tinggal? Lin Suekiao dari Sings Mansion dan Lin Meng dari Yungui Mansion keluar satu demi satu. Aku juga akan kembali ke keluarga Lin beberapa hari kemudian. Lin Suekiao berkata dengan suara rendah. Lin Mongoose cukup berani. Ia menepuk dadanya dan berkata kepada Xiao Nunu, kakak Xiao, aku akan melewati api dan air untukmu. Xiao Nunu tersenyum. Harus saya katakan, anak-anak muda dari klan Lin ini benar-benar menarik. Akan tetapi, mereka semua adalah orang-orang kuat di alam Kaisar Abadi, dan mereka merupakan kelompok pasukan tempur papan atas. Penguasa istana Ningli memandang Lin Ningxian di belakangnya. Saner, kau juga tinggal di sini. Hah. Lin Ningxian jelas tercengang. Ia menatap pihak lain dengan bingung, kakek, aku. Penguasa istana Ningli berkata, jarang sekali kau keluar. Kau juga harus mendapatkan pengalaman dengan semua orang. Aku akan membawa Lin Fengli kembali. Lin Ningxian ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, saatnya kita berangkat. Leluhur klan Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, dan yang lainnya, jika terjadi sesuatu, pastikan untuk memberitahu saya. Xiao Nunu mengepalkan tangannya sebagai tanggapan, leluhur, Dewa Binatang Senior, Senior Xuan Jian Zhenren, pemimpin klan, semoga perjalananmu aman. Baiklah, kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini dan sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Segera, orang-orang klan Lin berangkat dalam perjalanan pulang mereka ke Panyaosu. Mereka yang tetap tinggal juga melambaikan tangan padanya. Cahaya senja saat matahari terbenam mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Di jalan yang sepi, Xiao Nunu dan Snow Kirin dalam wujud manusia berjalan berdampingan. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Snow Kirin dengan santai. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dan setelah jeda singkat, dia berkata, pergilah ke alam iblis. Pergilah ke alam iblis. Jawaban Xiao Nunu membuat Bai Sue Kilin sedikit tercengang. Dia menoleh dan menatap orang lain, apa? Kamu sudah lama berada di negeri dongeng Jeushu, tetapi kamu belum pergi juga. Ketika mereka berada di jalan dongeng, Bai Sue Kilin tahu bahwa Xiao Nunu akan pergi ke alam iblis. Dan saat itu, Xiao Nunu sedang berusaha mencari jalan menuju jurang setan bulu ular. Bai Sue Kilin tahu sedikit bahwa Xiao Nunu pergi ke alam iblis untuk mencari seseorang. Tetapi dia tidak tahu siapa yang dia cari. Xiao Nunu berkata, aku pernah ke sana sebelumnya, tetapi gagal mencapai jurang iblis bulu ular. Sosok cantik berpakaian putih dan rok biru, rambut panjang seputih salju, dan mata coklat muda muncul di benak Xiao Nunu. Nan Lian.
Saat pertama kali datang ke negeri dongeng Jiushu, Xiao Nunu memasuki dunia iblis dari Daozu melalui jalur istana suci Xuanyuan sebagai murid sektenya. Pada saat itu, terjadi perang dengan pasukan iblis hijau yang dipimpin oleh Tuan Yugo, dan Xiao Nunu mengambil kesempatan untuk ikut serta dalam operasi tersebut. Tuan Yugo ingin menggunakan jiwa iblis Kaisar Yugo untuk memurnikan senjata iblis tingkat 7, Panji Zunhun. Pihak Daozu bersatu dan perang pecah untuk menghentikan Lord Yugo. Pada saat itu, Jiu Yue Yuan, Ji Guanlan, Zhou Songyin, Yao Jianyun dan lainnya juga berpartisipasi di dalamnya. Selama pertempuran dengan Tuan Yugo, Xiao Nunu terpisah dari pasukan utama karena ia menyerap jiwa iblis dari Kaisar Tulang Giok. Yang tidak terduga adalah Nan Lian dan orang-orang dari klan Tianlu juga datang untuk mengumpulkan jiwa jahat Yugo Huang. Saat itu, Nan Lian merasakan nafas Xiao Nunu. Awalnya aku mengira itu hanya ilusi. Lagi pula, tempat itu berada di alam iblis, dan Xiao Nunu tidak mungkin muncul di tempat seperti itu. Namun Nan Lian akhirnya berbalik dan bertemu kembali dengan Xiao Nunu setelah lama berpisah. Karena Nan Lian harus bergegas kembali ke jurang iblis Seiyu, mereka berdua harus berpisah setelah hanya 1 hari. Pada hari perpisahan, Xiao Nunu berjanji kepada Nan Lian bahwa ketika dia berhasil menembus alam Kaisar Abadi dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya di alam iblis, dia akan pergi ke jurang iblis Seiyu untuk menemukannya. Sekarang, Xiao Nunu telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi, jadi tentu saja dia tidak akan menunda lebih lama lagi. Jika saja tidak ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitarku selama kurun waktu ini, aku pasti sudah pergi ke dunia iblis sejak lama. Xiao Nunu menghela napas. Sejak kembali dari alam iblis, Xiao Nunu sibuk tanpa henti, menangani hal-hal besar dan kecil, satu demi satu. Sekarang situasi di Beixiaozu dan Daozu telah tenang, Xiao Nunu tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Snow Kilin menggaruk kepalanya, kupikir kau akan pergi ke jalan abadi. Apa kau lupa perjanjian dengan Yanying? Hah? Hati Xiao Nunu menegang, lalu pupil matanya sedikit bergetar. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal sepenting itu? Ternyata kau juga punya saat-saat mengecewakan orang. Aku sangat senang. Kau bisa saja berjanji padanya secara langsung bahwa kau akan menjemputnya saat ia datang ke alam abadi Jiushu. Sudah berakhir, aku pasti sudah lupa jika kau tidak mengatakannya. Yanying seharusnya sudah berpartisipasi dalam pertempuran daftar abadi sejak lama. Xiao Nunu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jalan abadi adalah rumah bagi banyak orang berbakat dan jahat dari dunia bawah. Mereka akan menggunakan jalan abadi sebagai batu loncatan untuk menuju alam abadi Kyushu. Satu-satunya cara untuk memasuki alam abadi Jiushu adalah dengan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat abadi. Mereka yang tampil baik dapat memperoleh Ordo Jiushu, yang setara dengan izin masuk ke alam abadi Jiushu. Dalam pertempuran terakhir di daftar abadi, Xiao Nunu tiba di alam abadi Jiushu terlebih dahulu, sementara Yan Ying tetap berada di jalan abadi. Bersama dengannya adalah Yin Fengqi, Guan Rengui, Jiang Jinyu dan teman-teman lainnya dari Akademi Orang Suci Fana dan Abadi. Dan si cantik gila Ye Suhe. Xiao Nunu benar-benar lupa tentang masalah ini. Tentu saja, Xiao Nunu tidak lupa janji dengan Yan Ying, tetapi lupa waktu. Selama Xiao Nunu berada di negeri dongeng Jiushu, dia bertarung dengan orang lain atau berlatih, dan tidak dapat mengendalikan jalannya waktu. Tanpa dia sadari bahwa Xiao Nunu telah melewatkan hari di mana dia setuju untuk bertemu Yan Ying. Bai Sue Kilin memasang ekspresi sombong di wajahnya, hahaha, sebenarnya aku baru ingat kalau aku juga sudah berjanji pada kedua anak yang tidak berbakti itu bahwa aku akan pergi menjemput mereka. Anak-anak yang tidak berbakti yang disebutkan Bai Sue Kilin tentu saja adalah pasangan orang lucu Yin Fengqi dan Guan Rengui. Selama perjalanan mereka menuju keabadian, Snow Kilin mempermainkan kedua bersaudara itu. Kedua bersaudara itu bahkan menganggap Snow Kilin sebagai ayah angkat mereka, berpikir bahwa mereka akan memiliki pendukung yang baik ketika mereka datang ke alam abadi 9 provinsi di masa depan. Baguslah, Xiao Nunu tidak pergi menjemput Yan Ying, dan Bai Sue Kilin tidak pergi menjemput kedua putra pemberontak itu. Saya kira mereka semua merasa sangat kecewa saat ini. Sudah berapa lama waktu berlalu? Tanya Xiao Nunu. Bai Sue Kilin merentangkan tangannya, sudah terlambat.
Kita sudah berada di alam abadi Jiushu selama lebih dari setahun, hampir 1,5 tahun. Mereka sudah muncul atau masih berjuang di jalan menuju keabadian. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, jika mereka sudah datang ke dunia abadi, di negara bagian manakah mereka akan berada? Bai Suekilin mengangkat bahu, aku tidak tahu tentang itu. Alam abadi Jiushu begitu besar, tempat yang kecil saja sudah cukup bagi mereka untuk bepergian. Selain itu, mereka tidak terbiasa dengan tempat itu dan kemampuan mereka untuk menerima informasi sangat terbatas. Bahkan jika Daozu dan Beixiaozu sedang ribut kali ini, kurasa mereka tidak akan bisa menerimanya. Bai Suekilin tahu lebih banyak tentang alam abadi Jiushu daripada Xiao Nunu. 9 negara bagian jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Daozu dan Beixiaozu hanyalah 2 negara bagian besar di wilayah tengah dan hilir. Bahkan prefektur Tiansheng hanya di atas rata-rata. Dalam kebanyakan kasus, informasi di antara 9 negara bagian tidak terlalu dapat dioperasikan bersama. Yang bisa menerima berita dari negara lain semuanya adalah sekte besar, kekuatan besar, dan keluarga besar. Kalau mereka sekte biasa atau tokoh kecil, apalagi negara lain, mereka mungkin tidak akan bisa memahami negaranya sendiri secara menyeluruh. Xiao Nunu tidak mengomentari apa yang dikatakan Bai Suekilin. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu berkata, pergilah ke jalan abadi dan cari tahu di sekitar sini beberapa hari ini untuk melihat apakah kamu bisa menemukan berita tentang Yan Ying dan kelompoknya. Akan lebih baik jika kamu bisa menemukan mereka sesegera mungkin. Jika tidak ada petunjuk untuk sementara waktu, maka tunggulah aku kembali dari alam iblis. Bai Suekilin mengangguk, baiklah. Aku akan pergi ke jalan abadi dan melihat-lihat nanti. Setelah itu, mereka berdua berjalan dan berbicara, dan menceritakan semua yang telah terjadi selama setahun terakhir, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Cahaya matahari terbenam bagaikan api dan matahari terbenam itu indah. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di peron di puncak gunung sendirian. Matahari terbenam yang merah menyala menyinari wajah Xiao Nunu, seolah diwarnai dengan lapisan cahaya jingga. Mata Xiao Nunu dalam dan dia memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Tanpa disadarinya, sudah lebih dari setahun sejak ia datang ke negeri dongeng Jiushu. Bayangan masa lalu berkelebat di benak Xiao Nunu satu demi satu. Yan Ying, Guan Rengui, Yin Fengxi, Jiang Jinyue, Ye Suhe. Dan selamat bersenang-senang. Ying Jinhuan tidak pergi ke jalan abadi bersama Xiao Nunu pada awalnya. Dia memilih untuk melakukan perjalanan sendiri. Menghitung waktu, keduanya telah berpisah selama lebih dari 2 tahun. Xiao Nunu perlahan menutup matanya, dan akhirnya 2 sosok yang tersembunyi dalam kegelapan muncul dalam pikirannya. Mu Yitian, Nan Ruoyu. Mu Yitian adalah pelaku terbesar yang menyebabkan Nan Lian dirasuki setan. Dia juga saudara ipar Nan Lian. Nan Ruoyu adalah saudara perempuan Nan Lian dan seharusnya sudah mati. Saat berada di jalan abadi, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Nunu adalah kenyataan bahwa iblis kematian akan membangkitkan Nan Ruoyu. Dari kejadian ini, dapat dilihat bahwa konspirasi Mu Yitian terhadap Nan Lian belum berakhir. Namun, Mu Yitian hanyalah pion dari dewa iblis kematian. Dalang sebenarnya di balik ini adalah iblis kematian. Bahkan sekarang, yang bisa dilihat Xiao Nunu hanyalah kabut. Apa yang direncanakan pihak lain? Apa tujuannya? Itu tetap menjadi misteri sampai hari ini. Jadi kamu di sini. Pada saat ini, suara yang familiar datang dari belakang. Xiao Nunu berhenti berpikir, perlahan membuka matanya, dan berbalik untuk melihat orang yang datang. Layang-layang bulan September di bawah matahari terbenam tampak indah dan bergerak. Rambutnya panjang terurai di bahunya dan mengenakan gaun biru dan putih. Dia tinggi dan kulitnya seputih bulan keperakan. Xiao Nunu tersenyum tipis, kemarilah dan lihatlah ke sini. Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit, lalu mengerucutkan bibir merahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Xiao Nunu sedikit bingung, ada apa? Mata Jiu Yue Yuan bersinar dengan cahaya aneh, lalu dia menatap Xiao Nunu, sekarang aku bisa menyelesaikan takdir hidup dan mati iblis. Sekarang aku bisa menyelesaikan takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati. Jiu Yue Yuan menatap Xiao Nunu, matanya yang sebiru air musim gugur beriak dengan sedikit riak.
Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi waspada. Jelaslah bahwa dia telah menguji kekuatan batu ajaib itu sepanjang waktu, siang dan malam, untuk menghilangkan kutukan pada kedua orang itu. Tetapi ketika dia benar-benar menemukan metodenya, dia tampak tidak sebahagia yang dibayangkannya. Jiu Yue Yuan berpikir dalam hati, begitu takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati terselesaikan, ikatan antara kau dan aku akan berakhir, kan? Memikirkan hal ini, Jiu Yue Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan jari-jarinya, merasakan gelombang kesepian di dalam hatinya. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan tenang, dan berkata, menurutku, kita tidak perlu mempedulikannya. Hah? Jiu Yue Yuan langsung tidak mengerti, aku tidak peduli. Xiao Nunu mengangguk, ketika aku bilang aku tidak peduli, maksudku aku tidak perlu menyelesaikannya. Jiu Yue Yuan bingung, kenapa? Xiao Nunu menjawab, kekuatan nasib iblis hidup dan mati kesengsaraan tampaknya tidak dipicu lagi. Itu karena kultivasimu telah meningkat, dan kamu dapat menekan kekuatan kutukan untuk sementara. Setelah waktu yang lama, masih akan ada masalah, jadi lebih aman untuk menyelesaikannya. Selama pertempuran antara aku dan Kaisar Abadi terlarang ini, nasib iblis hidup dan mati kesengsaraan tidak bereaksi sama sekali. Benarkah? Kalau begitu, itu berperilaku cukup baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun di saat kritis. Kata Jiu Yue Yuan sambil tersenyum. Tetapi kemudian, Jiu Yue Yuan tampaknya teringat sesuatu, sedikit emosi muncul di matanya, dan ekspresinya menjadi serius. Puas. Bagaimana nasib hidup dan mati iblis bisa menjadi damai? Kaisar Abadi terlarang menyatu dengan badan Dewa Iblis Penipu, yang kekuatannya dapat memicu kekuatan kutukan. Ambil contoh terakhir kali, Xiao Nunu dan Kaisar Abadi terlarang hanya bertukar beberapa gerakan sebelum nasib jahat dan malapetaka hidup dan mati di badan mereka dipicu. Belum lagi kali ini, Kaisar Abadi terlarang juga mendapat batu ajaib aneh. Bahkan jika Xiao Nunu dapat menekan kekuatan nasib iblis kehidupan dan kematian kesengsaraan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bereaksi sama sekali. Itu benar-benar aneh. Gumam Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu tersenyum, ya, aneh sekali. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, secara logika, hanya ada dua cara untuk menyelesaikan nasib hidup dan mati iblis. Yang pertama adalah melenyapkannya sepenuhnya, dan yang kedua adalah dua orang. Saling menyukai. Jiu Yue Yuan terdiam sejenak. Dia menatap Xiao Nunu dengan heran. Xiao Nunu tidak menghindari tatapannya. Tatapan matanya sangat lembut, dengan sedikit kelembutan. Detak jantung Jiu Yue Yuan mulai bertambah cepat, dan dia bahkan merasa sedikit bingung. Kamu. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan menggigit bibirnya pelan dengan gigi peraknya, telapak tangannya berkeringat. Kemudian, jejak tekad melintas di matanya, lalu dia menatap Xiao Nunu lagi. Apakah kamu menyukaiku? Suasana tampak hening. Jiu Yue Yuan menatap mata Xiao Nunu dengan saksama. Ada ketakutan dan kegelisahan di wajahnya. Itulah kedua kalinya dia bertanya padanya. Terakhir kali, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Saat itu Xiao Nunu menjawab dengan diam. Diam merupakan jawaban sekaligus sikap. Apakah kali ini akan sama seperti terakhir kali? Xiao Nunu menjawab, tanyakan lagi besok. Jiu Yue Yuan menunjukkan senyum cerah, dan hatinya, yang telah tergantung di udara, dengan lembut diturunkan pada saat ini. Ini bukan jawaban yang diharapkannya. Namun dia merasa puas. Baiklah, aku akan bertanya lagi besok. Katanya. Bagaimana jika jawabannya sama besok? Xiao Nunu bertanya balik. Jiu Yue Yuan tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku akan bertanya setiap hari. Xiao Nunu juga tersenyum. Selama kurun waktu yang mereka habiskan bersama siang dan malam, Xiao Nunu melihat semua yang dilakukan Jiu Yue Yuan. Dia mungkin bisa menipu dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa menipu nasib iblis dan malapetaka hidup dan mati. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat dalam beberapa hari. Kata Xiao Nunu. Kita mau kemana? Jiu Yue Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia iblis, jurang iblis bulu ular. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Baik Xiaozu dan Daozu berangsur-angsur keluar dari kabut setelah perang.
Saat ini, Xiao Nunu tinggal di rumah Jiu Yue Yuan. Selama periode ini, Yu Xiao, penguasa istana suci Xuan Yuan, Xuan Wang, penguasa sekte Xuan Yin, dan yang lainnya datang. Menurut apa yang mereka katakan, kekuatan di Daozu berencana untuk bersatu dan membentuk aliansi. Pertempuran ini juga membuat mereka sangat menyadari kelemahan mereka sendiri. Sekte-sekte di Daozu akan bersatu untuk saling menjaga kehangatan dan bersatu menjadi satu kesatuan dari sekumpulan pasir yang berserakan. Namun, tujuan Yu Xiao dan yang lainnya adalah agar Xiao Nunu mengambil posisi penguasa Daozu, tetapi Xiao Nunu menolaknya. Jabatan sebagai pemimpin negara dan pengurus berbagai aliran tidaklah cocok baginya. Namun, Xiao Nunu berjanji kepada pihak lain bahwa jika Daozu menghadapi masalah di masa depan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Yu Xiao, Xuan Wang dan yang lainnya tidak memaksakan diri untuk saat ini, tetapi dilihat dari ekspresi mereka, mereka tidak akan menyerah. Saya akan datang lagi untuk berdiskusi dengan Xiao Nunu nanti. Baik Xiao Zhu, dunia Phoenix. Yang mulia Ratu Phoenix, Tuan Muda sudah di sini. Yin Yaner bergegas menuju aula pertemuan. Suaranya sudah terdengar di dalam bahkan sebelum dia sampai di pintu. Setelah itu, sekelompok pejabat tinggi alam Phoenix, yang dipimpin oleh Ratu Ether Phoenix, keluar satu demi satu. Xiao Nunu terlihat tiba di luar istana Shen Huang sendirian. Xiao Nunu menatap Tai Yu Huang dan sebuah senyuman muncul di wajahnya, kuharap aku tidak mengganggumu. Tai Yu Huang menggelengkan kepalanya sedikit. Tetua Feng Jiu berkata, semua urusan sudah kami selesaikan, tidak ada lagi yang penting. Sambil berbicara, Feng Jiu melirik ke arah pejabat senior lainnya. Semua orang bersikap sangat bijaksana dan berbalik untuk pergi. Yang mulia Ratu, silakan mengobrol dengan Tuan Muda terlebih dahulu. Saya akan mengurus hal-hal lainnya. Yin Yaner berkata sambil tersenyum, lalu dia juga pergi. Segera, hanya Xiao Nunu dan Tai Yu Huang Hou yang tersisa di pintu masuk istana Shen Huang yang besar. Kamu baik-baik saja. Xiao Nunu berbicara lebih dulu. Ratu Tai Yu Huang menjawab dengan lembut. Setelah beberapa saat menyesuaikan diri, dia tampak tidak terlalu lesu seperti sebelumnya, tetapi wajahnya masih sedikit pucat. Bagaimana denganmu? Tanyanya segera. Aku juga baik-baik saja. Jawab Xiao Nunu, dan berkata, kita jalan-jalan saja. Seketika, mereka berdua berjalan berdampingan dan tanpa tujuan. 2 hari yang lalu, Kepala Istana Yu Xiao, Kepala Balai Zhou Chang, dan Kepala Sekte Xuan Wang datang ke sini. Kata Ratu Tai Yu Huang. Apa yang akan mereka katakan? Tanya Xiao Nunu. Mereka ingin Baek Xiao Zhu dan Daozu membentuk aliansi, dan ingin aku mencarimu untuk menjadi pemimpinnya. Benarkah? Lalu mengapa kau tidak datang? Karena aku tidak mengira kau akan setuju. Ratu Tai Yu Huang melirik Xiao Nunu, kau terlalu sibuk. Kau selalu punya banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Xiao Nunu tersenyum cerah, kau mengenalku dengan sangat baik. Sebenarnya, mereka pernah datang kepadaku sebelumnya, dan aku menolaknya. Ratu Tai Yu Huang tidak terkejut. Xiao Nunu adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan kekuasaan, atau dengan kata lain, dia tidak punya pikiran untuk mengambil alih kekuasaan saat ini. Namun, aliansi antara kedua negara dapat dicoba. Lagi pula, dibandingkan dengan negara-negara lain, kekuatan negara Baek Xiao dan negara Dao memang terlalu lemah. Ratu Tai Yu Huang mengungkapkan pikirannya. Baek Xiao Zhu mengalami perang saudara, mengakibatkan hilangnya 2 prajurit tingkat kaisar abadi, dan kekuatan provinsi secara keseluruhan pun sangat berkurang. Sebagai bagian dari provinsi Baek Xiao, Phoenix Realm tentu berharap agar seluruh provinsi akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya, alam Phoenix akan turun tangan untuk menjaga stabilitas provinsi Baek Xiao dan membentuk aliansi dengan provinsi Dao. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku juga berpikir bahwa jika kedua negara bersatu, itu akan jauh lebih baik daripada sekarang. Daozu dan Baek Xiao Zhu masih memiliki bakat, itu hanya tergantung pada bagaimana cara melatih mereka. Lalu jika Ratu Tai Yu Huang berbalik dan menatap Xiao Nunu, matanya yang indah bersinar lembut, jika aku memintamu untuk menjadi pemimpin aliansi antara kedua negara, apakah kamu akan setuju? Xiao Nunu tersenyum. Kembali ke topik ini lagi. Ratu Tai Yu Huang juga tersenyum, jangan memaksaku.
Aku ingin mendengar kebenarannya. Baiklah, aku setuju. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu. Mata Ratu Taiyu Huang berbinar dan dia tampak terkejut. Namun Xiao Nunu kemudian berkata, tapi tunggu sampai aku kembali. Kemana kau pergi? Alam iblis. Ke alam iblis. Ratu Taiyu Huang sedikit tertegun, dan tanpa sadar berkata, pergi ke alam iblis lagi. Ketika Xiao Nunu pertama kali datang ke negeri dongeng Jiushu, pihak lain pernah pergi ke alam iblis sekali. Terlebih lagi, saat itu Yin Yaner kehilangan Xiao Nunu di alam iblis, dan Ratu Taiyu Huang lah yang pergi membawanya kembali secara pribadi. Xiao Nunu mengangguk, ya, aku harus pergi lagi. Atau kau akan mencari seseorang? Ya, apakah itu orang yang sangat penting? Mata Ratu Taiyu Huang tampak sedikit aneh, bukankah kau melihatnya terakhir kali? Xiao Nunu tidak menyangkal, aku melihatnya terakhir kali, tetapi aku hanya melihatnya selama 1 hari. Benarkah? Kapan kau akan pergi? Mungkin dalam beberapa hari ini. Lalu kapan kau akan kembali? Belum yakin. Bergantung pada situasi di sana, dia mungkin tinggal sebentar, atau dia mungkin akan segera kembali. Sebenarnya, Xiao Nunu masih lebih suka membawa Nanlian kembali ke negeri dongeng Jiushu. Lagi pula, dunia iblis adalah ajaran sesat. Tidak ada aturan dan ketertiban di sana, hanya yang kuat yang dihormati. Tetapi sekali lagi, bukankah di negeri dongeng 9 provinsi juga demikian? Ratu Taiyu Huang mengangguk pelan, aku mengerti. Kalau begitu, berhati-hatilah di jalan. Jika kamu butuh bantuan kami, kirimkan seseorang untuk segera memberi tahu kami. Tapi mengingat kekuatanmu, tidak ada gunanya bagiku pergi jika kamu saja tidak sanggup. Xiao Nunu tersenyum. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di taman belakang istana Shen Huang. Di taman, bunga-bunga bermekaran penuh, pemandangannya indah, dan berbagai tatanan lanskap terlihat semarak. Perhatian Ratu Taiyu Huang tertarik oleh sebuah paviliun yang dibangun di tepi danau. Setelah pertarungan antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue berakhir, Kaisar Abadi berwajah 1000 datang untuk membalas dendam. Setelah pertarungan, Ratu Taiyu Huang terluka oleh lawan. Kemudian, di paviliun ini, Xiao Nunu berkata kepada Ratu Taiyu Huang, kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi dan membunuhnya. Sejak saat itu, Xiao Nunu berdiri di depan Ratu Taiyu Huang sepanjang jalan. Waktu berlalu begitu cepat. Ratu Taiyu Huang tampak menghela nafas. Ia menatap Xiao Nunu dengan beberapa riak di matanya, saat pertama kali kau datang, kau bahkan tidak bisa mengalahkan Yaner. Aku tidak menyangka kau telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dicapai sekarang. Ya, begitu banyak yang telah terjadi hanya dalam waktu setahun. Xiao Nunu tampak memikirkannya. Ratu Taiyu Huang menghela napas dan berkata, baiklah, jangan pikirkan masa lalu lagi. Orang-orang harus selalu belajar berdamai dengan diri mereka sendiri. Xiao Nunu tersenyum lega. Melihat pihak lain kembali ceria, dia merasa lega. Ratu Taiyu Huang melanjutkan, kalau begitu, begini saja. Aku akan menunggumu kembali dan menjadi pemimpin, aliansi 2 negara. Apa kau serius? Xiao Nunu sedikit terkejut. Tentu saja benar. Selain kamu, siapa lagi yang bisa memimpin kedua negara? Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan bisa memimpin semuanya. Kalau kamu benar-benar terlalu sibuk, tulis saja namamu di daftar. Sekte-sekte di kedua negara kita akan menggunakan namamu untuk menindas orang lain. Xiao Nunu geli dengan istilah meminjam kekuatan orang lain, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, Xiao Nunu tinggal di alam Phoenix selama sehari. Keesokan paginya, dia kembali ke keluarga Jiu Yue Yuan. Setelah mengetahui Xiao Nunu akan pergi ke alam iblis, sekelompok orang yang ditinggalkan klan Lin juga sangat terkejut. Tidak mungkin. Kakak ipar, kamu akan pergi ke dunia iblis. Lin Yue menatap Xiao Nunu dengan heran. Lin Mu, Lin Fan, Lin Suekiao dan yang lainnya juga tampak serius. Dalam persepsi semua orang, dunia iblis adalah tempat yang sangat berbahaya dan tidak ada ketertiban di sana. Para setan mengagumi yang kuat. Perang dan pertempuran terjadi hampir setiap hari. Baiklah, kami akan berangkat dalam 2 hari. Jawab Xiao Nunu. Bagaimana dengan Ayuan? Tanya Lin Yue. Dia bersamaku. Anggota klan Lin bahkan lebih terkejut.
Tak lama kemudian, Lin Fan memimpin dan menyampaikan pendapatnya, "Saudara Xiao, aku juga akan pergi. Tidak masalah di mana kamu mendapatkan pengalaman. Aku belum pernah ke alam iblis. Aku akan pergi ke sana untuk memperluas wawasanku." Lin Fan jelas merupakan adik laki-laki yang memenuhi syarat. Jika dia tidak ikut, dia hanya bisa kembali ke klan Lin. Sebagai perbandingan, akan lebih baik mengikuti Xiao Nunu ke dunia iblis. Linmu sedikit tidak senang, "Mengapa kau mengungkapkan pendapatmu sebelum aku? Aku adalah pengikut setia kakak iparku." Saat mengatakan itu, Linmu menepuk dadanya, "Kakak ipar, aku akan mengikutimu sampai mati." Melihat ini, Lin Yue langsung berkata, "Kalau begitu aku akan pergi juga, aku ingin bersama Ayuan." Setelah itu, Lin Yue berjalan mengitari Jiu Yue Yuan dan memegang tangan Jiu Yue Yuan. Namun, Xiao Nunu berkata, "Alam iblis penuh dengan krisis, dan aku tidak dapat menjamin bahaya seperti apa yang akan kau hadapi." Lin Fan mengangkat tangannya dan berkata, "Oh, Saudara Xiao, jangan khawatir, sekarang setelah kami membuat keputusan, kami pasti akan mempertimbangkan konsekuensinya, dan kami pasti tidak akan menahanmu." Lin Suekiao juga berkata, "Lebih banyak orang dapat membantu. Ketika kau pergi ke alam iblis, kau pasti akan menemukan tempat-tempat di mana orang-orang dibutuhkan. Meskipun kami belum mencapai alam kaisar abadi, kami masih cukup kuat dan seharusnya dapat membantu." "Ya, Saudari Kiao benar." Linmu mengiyakan, "Kakak ipar, bawa saja kami bersamamu. Kami dapat membantu." Saudara Xiao, lalui api dan air. Lin Momoose mengikuti. "Di mana Suster Ningxian? Apakah kau akan kembali ke klan Lin atau pergi ke dunia iblis bersama kami?" Lin Yue bertanya pada Lin Ningxian. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Lin Ningxian selalu merasa bahwa dirinya agak tidak selaras dengan orang lain. Jika Tuan Ningli Mansion tidak memintanya untuk tinggal, dia mungkin tidak akan merasa nyaman tinggal di sini. "Aku." Lin Ningxian tampak sedikit bimbang, "Aku baik-baik saja dengan apapun." Dia pasti ingin bersama semua orang. Lagi pula, tidak ada yang ingin diasingkan oleh tim. Dia hanya takut Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tidak mau memperhatikannya. "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Asal kamu tidak merasa itu merepotkan," kata Xiao Nunu. Lin Ningxian terkejut dan menatap orang itu dengan heran. Namun mata Xiao Nunu tampak lembut dan dia mengangguk pelan padanya. Lin Ningxian tiba-tiba merasa tersanjung, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Oke." "Li." Pada saat ini, sebuah raungan yang dapat menelan dunia terdengar di kehampaan. Semua orang menatap ke langit, dan melihat burung rok bersayap emas memancarkan aura suci terbang menembus awan. Di punggung burung rok bersayap emas itu terdapat 3 sosok, yaitu Snow Qilin, Bai Ze, dan Ying Wei, putri Dewa Binatang. Swiss. Kemudian, beberapa sinar cahaya jatuh dari langit, dan Golden Winged Rock segera berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di tanah bersama 3 sosok lainnya. "Xiao Nunu, aku punya berita," kata Bai Suekilin. Beberapa hari yang lalu, Xiao Nunu meminta Bai Suekilin untuk pergi ke Jalan Abadi untuk menanyakan kabar Yan Ying, Yin Fengqi, Guan Rengui dan kelompok mereka. Karena perjalanannya cukup jauh, ia mengajak Jin Chi Dapeng dan yang lainnya. Burung rok bersayap emas sangat cepat, dan tidak mengalami kendala apapun saat terbang melintasi 2 atau 3 negara bagian dalam 1 hari. Xiao Nunu menatap pihak lain, "Apa maksudmu?" Bai Suekilin menjawab, "Pertempuran untuk daftar abadi memang telah berakhir. Gadis kecil Yan Ying dan kedua putraku yang memberontak semuanya telah datang ke alam abadi Jeushu, tetapi kita tidak tahu kekuatan mana yang telah mereka ikuti. Atau di negara bagian mana mereka berada." Xiao Nunu sedikit mengernyit, seperti yang diharapkan, dia melewatkannya. Ketika Xiao Nunu memikirkan pertemuannya dengan Yan Ying di masa mendatang dan melihat ekspresi marahnya, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah. "Nanti aku sampaikan pesan itu pada kepala istana Yu Xiao dan meminta bantuannya untuk mencarinya," kata Xiao Nunu. Bai Suekilin mengangguk, "Baiklah, mari kita cari lebih lanjut." Xiao Nunu bertanya lagi, "Dengan tempat apa Yan Ying memasuki negeri ajaib Jeushu?" Bai Suekilin menjawab, "Sepertinya yang ketiga." Mata Xiao Nunu berbinar, "Hebat. Gadis ini.
Aneh juga, 3 teratas dalam pertarungan daftar peri ini semuanya wanita. Oh, siapa nama yang berada di peringkat pertama? Bai Suekilin menggaruk kepalanya. Dia melihat dan tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Ying Wei di sampingnya berkata dengan suara yang jelas, kamu bahkan tidak dapat mengingat ini, tetapi aku mengingat semuanya. Nomor 1 disebut Ying Jinhuan. Bersambung.